adik-adik pernah mengerjakan sholat saat sakit? Bagaimana cara kalian mengerjakan sholat saat itu? Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sakit ataupun sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam mengerjakan sholat. Allah memberikan keringanan dalam beribadah yang disebut dengan rukhsah. Apa ya yang dimaksud dengan rukhsah? Rukhsah secara bahasa artinya ringan atau mudah. Sedangkan rukhsah secara istilah yaitu sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan kondisi tertentu karena adanya uzur. Uzur sendiri merupakan suatu halangan yang menyebabkan diperbolehkannya rukhsah. Terdapat beberapa sebab diperbolehkannya rukhsah. Di antaranya yaitu yang pertama, kondisi lemah atau kekurangan yang dimiliki oleh suatu makhluk. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan hukum agama yang disebabkan oleh kondisi seseorang yang lemah ataupun memiliki kekurangan, seperti tidak diwajibkannya melaksanakan sholat dan puasa bagi orang gila dan anak kecil yang belum balik, serta tidak diwajibkannya sholat Jumat bagi wanita, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sakit. Sakit merupakan sebab diperbolehkannya bertayamum sebagai pengganti wudhu jika badan tidak boleh terkena air. Kemudian bolehnya sholat dengan duduk ataupun berbaring. Dan diperbolehkannya tidak berpuasa ketika Ramadan, tetapi harus diganti di hari lain. Sebab yang ketiga yaitu safar atau bepergian. Seseorang yang bepergian atau seorang musafir diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat, serta tidak berpuasa ketika Ramadan ketika tengah menempuh perjalanan yang jauh. Sebab yang keempat yaitu lupa. Bagi umat muslim yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum Islam karena lupa, maka dosanya akan digugurkan. Misalnya, seseorang yang lupa dan tidak sengaja makan ketika sedang berpuasa, atau seseorang yang lupa tasyahud awal ketika sholat, ibadahnya akan tetap sah. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, tentu ibadah puasa dan sholatnya akan batal. Sebab yang kelima yaitu bodoh atau tidak tahu. Kondisi tidak tahu atau bodoh selama itu terjadi bukan karena keteledoran atau tidak mau belajar, bisa menjadi sebab gugurnya dosa dan hukuman di akhirat. Misalnya, ada seseorang yang tidak sengaja berbicara ketika sholat. Ia tidak tahu karena ia baru masuk Islam, maka tidak batal sholatnya dengan syarat pembicaraan yang ia ucapkan hanya sedikit. Sebab yang keenam yaitu terpaksa. Misalnya, seseorang dipaksa mengatakan kalimat kufur, maka ia tidak dianggap kufur dengan syarat hatinya tetap yakin dengan keimanannya. Namun, kondisi terpaksa ini tidak berlaku dalam perbuatan zina dan pembunuhan. Sebab yang ketujuh yaitu kondisi yang sulit untuk dihindari. Keadaan yang tidak diinginkan dan sulit untuk dihindari karena hampir terjadi di mana-mana bisa menjadi alasan untuk dimaafkan atau ditoleransi. Misalnya, seseorang yang mengalami salisul baul atau beser yang selalu keluar air kencing, diperbolehkan mengerjakan sholat sekalipun keluar tetesan air kencing ketika sholat.